wazidna ilma. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ditakdir, apa artinya ditakdir? Dihukum. Hukumannya bisa dibuang ke kampung lain, bisa disuruh puasa 2 bulan, bisa memerdekakan budak kalau ada budak, bisa memberi makan 60 orang miskin. Makanya jangan, ini disebut dengan apa ini ya, kafaratul uzma, kafarat yang berat. Kalau di bulan puasa membatalkan puasa dengan hubungan suami istri. Kita pada dasarnya sudah beruntung, malam di bulan puasa dibolehkan. Dulu pada zaman sahabat nggak boleh. Di dalam bulan suci Ramadan, siang puasa, malam tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tetapi kelihatannya para sahabat banyak yang kagak tahan juga. Iya, tidur berdua, kagak boleh begituan. Hubungan suami istri nyolong-nyolong pada ngerjain juga. Iya. Akhirnya Nabi bilang, kalian diharamkan melakukan hubungan suami istri di malam bulan suci Ramadan. Rupanya Umar ibn al-Khattab yang tegas, ya Rasul saya kagak tahan. Oh, kata Umar ibn al-Khattab, habis bagaimana? Waduh, saya udah melanggar tuh. Yang lain saya juga begitu ya Rasul. Nyamut lagi di sono. Banyak yang kagak kuat nahan. Nah, akhirnya turun ayat. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, itu ayat yang turun. Artinya apa? Uhilla, dibolehin sekarang. Nah, gara-gara sahabat kagak ada yang sanggup. Uhilla, dihalalkan, dibolehkan. Lakum, untuk kamu, lailatas syam, pada malam-malam bulan puasa. Ngapain? Ar-rafas. Nah, hubungan suami istri itu namanya rafas. Ya, jadi ayat itu turun, ya, uhilla lakum lailatas syami ar-rafasu ila nisaikum. Kata Allah, hunna libasul lakum. Ya, kaum istri adalah pakaian untukmu. Wa antum libasul lahun, dan kalian juga pakaian untuk mereka. Alimallah, Allah tahu, annakum takhtanuna anfusakum, kamu telah mengkhianati diri-dirimu. Sebab diharamkan tapi dilakukan. Cuma kata Allah, fataba alaikum, udah Allah maafin. Girang pada. Ya, fataba alaikum, dan Allah terima taubat kalian. Wa afa ankum, dan Allah maafkan.
kemudian setelah itu boleh, ya, cuma malam. Kalau siang, nah ini dendanya. Ya. Jadi kita nih untung umat Nabi Muhammad, kalau umat-umat sebelumnya malam kagak boleh. Malah mereka buka nih maghrib, habis maghrib buka, puasa makan. Kemudian masuk isya udah kagak boleh makan lagi. Bukanya cuma maghrib aja, ya. Terus sampai malam. Bahkan ada salah seorang sahabat waktu buka ketiduran, udah masuk isya nggak boleh makan, pingsan. Ya karena apa? Nah, kalau sekarang kan kita udah puasa dimulai terbit fajar sodik, mulai puasa ada tuh. Ya, kesono makan apa aja boleh malam. Ya. Terus sampai maghrib, habis maghrib kita makan. Terus sampai malam boleh. Kalau dulu enggak, berat betul tuh puasa. Nah, makanya sekarang jangan coba-coba nih melanggar. Ya, jadi waman aftara bil jima. Siapa orang yang membuka puasanya dengan cara melakukan hubungan suami istri fi nahari ramadhana, di siang hari di bulan Ramadan, yuk zaru, ditakdir. Ditakdir itu dihukum. Apa hukumannya? Macam-macam. Ya, ini yang kita pelajari di sini antaranya. Ya, takdir itu bisa juga dibuang. Dibuang apa? Diasingkan di kampung lain. Wa tajibu alaihi, maka wajib atasnya, atas orang yang berbuka di bulan Ramadan dengan cara melakukan hubungan suami istri, al kafaratul uzma, kafarat yang berat. Apa kafaratnya? Wahya itku raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Yaitu memerdekakan itku raqabatin, memerdekakan seorang budak perempuan mukminah yang udah beriman kepada Allah. Salimatin, yang cantik. Artinya salimatin minal uyub, yang kagak ada cacat. Mahal budak, kecuali yang jelek murah, yang cacingan krempeng nggak laku. Dia yang gemuk kan emang dipakai tenaganya. Kalau perempuan dipakai wajahnya. Kalau cantik mahal. Ya makanya bagi siapa yang buka puasa dengan cara jima, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka takzirnya atau hukumannya, ya ngapain itu? Itku raqabatin mu'minatin, memerdekakan seorang budak perempuan yang mukminah, salimatin minal uyub, yang selamat tanpa cacat. Matanya cakep, pendengarannya cakep, nggak ada cacat. Juling nggak boleh, apalagi congean, iya, pokoknya. Apalagi ceking, apalagi sakit dengkul nggak kuat jalan, nggak boleh. Salimatin minal, selamat dari cacat. Artinya apa? Cantik. Emang budak ada yang cantik? Oh, ya orang perempuan biar dari golongan budak, tetapi yang cantik banyak. Termasuk ibu kita ada yang berasal dari budak. Siapa? Maria Al-Kibtiyah. Nabi mengirim surat kepada seorang raja Muqawqis, aslim taslam wa illa fa'alaika ismul arisin. Masuk Islam kau selamat, kalau tidak kau tanggung tuh dosa rakyat. Masuk Islam gembira. Maka Nabi dikasih hadiah 3. Yang pertama, kuda yang mahal. Kuda yang mahal, Prabowo tuh kudanya 1 miliar. Satu. Ya, ini Nabi dihadiahkan kuda pacuan. Yang kedua, dokter pribadi yang ahli, dokter spesialis. Ya. Yang ketiga, nah ini seorang budak ayu jelita, namanya Maria Al-Kibtiyah.
Kuda Nabi gunakan untuk perang, dokter untuk menjaga kesehatan Nabi. Cuma tuh dokter nggak pernah kerja, nganggur aja. Sampai-sampai tuh dokter bilang, ya Rasul, saya jadi dokter pribadi kagak pernah ngapa-ngapain. Ya nggak pernah, karena kata Nabi, kami jaga kesehatan kami dengan cara menjaga pola makan. Itu penyakit yang kita derita di asalnya pola makan. Yang bludrag, darah tinggi, makan nasi, minumnya teh manis, ya gitu. Habis makan tidur, ya. Nah itu dia. Ada lagi sakit rematik, ya orang makan pink ninja doyan banget. Ya. Jadi apa? Semua penyakit itu dasarnya makan. Makanya kata Nabi, al-ma'iddatu mahallud da' wal himyatu ra'su kulli dawa. Perut ini sumber penyakit, dari sini ada. Obat yang paling baik pantang. Artinya makan jangan banyak, makan apa aja ya. Akhirnya dokter itu kagak kerja sama sekali. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah sakit. Resepnya kata Nabi, kami tidak pernah makan kecuali lapar. Lapar baru makan. Kalau kita kan makan lapar, makan iseng. Wah, iseng apa aja dicaplok. Lalu ini namanya mindo. Waduh, iya. Tapi kalau Nabi nggak ada tuh mindo apa, yang penting makan kalau lapar. Dan resep yang kedua, kalau makan jangan sampai kenyang. Jangan sampai kenyang. Cukup udah, itu makan nikmat namanya itu. Nah, resep makan nikmat. Jangan karena sakit. Tinggal satu, Maria Al-Qibtiyah disunting Nabi menjadi istri. Cantik, lahir seorang anak namanya Ibrahim. Ibrahim. Jadi itu anak dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan, sebagai takdir hukumannya dia harus mencari budak yang cantik, kemudian dibeli berapapun harganya, dimerdekakan. Ya mahal. Kalau itu udah nggak ada di sini, fa illam yajid, kagak ketemu. Apalagi zaman sekarang budak udah kagak ada. Lalu apa gantinya? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dapat sebulan setengah batal, balik lagi dari baru. Ya kagak berapi dah pokoknya. Ya sebulan aja kagak sanggup tuh. Ini lagi 2 bulan. Itu hukumannya. 2 bulan ya, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh diseling-seling. Ya. Nah, yang ketiga, fa illam yastati, kalau tidak mampu puasa, wa it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Kalau kondisi sekarang di Jakarta ini yang orang pilih, memberi makan kan nggak terlalu berat. Tapi kalau orang apa pada kitab ini dikarang di mana saat itu ekonomi susah banget ya, atau di daerah-daerah ya, di daerah tapi orang banyak ngakalinnya di mau hubungan siang diminum aja kan batal puasa itu tuh ya. Nggak kena, ini yang kena kan puasa dibatalkan dengan hubungan, dibilang udah batalnya kenapa minum, dendanya nggak kayak gitu, baru dia tuh orang yang
akal-akalin Tuhan namanya itu. Ya, ya. Jadi andaikan ada seorang keluarga tentunya, dalam puasa dia melakukan hubungan intim kepada istrinya, maka dendanya ada 3. Apa? Yang pertama, memerdekakan budak seorang muslimah, bukan laki, perempuan yang cantik. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 yatim setiap harinya. Ya, bukan setiap hari, setiap orangnya, ya berapa? 1 liter. Artinya cuma 60 liter. Kalau 60 liter sekarung lah kira-kira. Ya orang bayar banget kalau di Jakarta sekarung. Besok kerjain lagi, bayar lagi sekali. Iya, jangan. Ya. Baik, ini kita udah mau masuk bab lain nih, i'tikaf. Sebelum masuk ke i'tikaf barangkali ada mau nanya, ya. Kalau enggak nanya kita terusin, ya. Iya, silakan. Yang kafarat tadi itu pilihan atau urutan? Pilihan. Kalau urutan itu berat banget 3-3-nya. Enggak, maksudnya urutan tuh harus merdekain dulu. Kalau merdekain nggak ada, harus puasa. Kalau puasa nggak sanggup baru itu. Atau kita milih? Pilih. Oh, milih. Wah, sekarang misalnya budak masih ada gitu ya. Wah, mau merdekain budak. Saya punya budak, saya merdekain aja, boleh. Ya, atau budak saya sih ada, tapi saya mau puasa. Pokoknya pilih lah. Ya, yang mana? Bukan apa tadi urutan. Ya. Oh, diprioritaskan merdekakan budak dulu. Kalau udah kagak ada, baru puasa. Kalau udah kagak mampu, baru. Ya. Itu sama juga pilihan juga itu. Ada budak mahal, kita kagak mampu, kagak mau, atau puasa kita kagak sanggup, ya udah kasih makan, boleh. Memang kasih makan itu pilihan terakhir karena itu dianggap lebih mungkin dipilih oleh orang yang 2 tadi nggak ada. Bab andai kata seorang yang kuat puasa, ya syukur kalau dia mau puasa, nggak apa. Jadi istilahnya prioritas yang pertama. Kalau udah nggak ada yang pertama, turun yang kedua. Kalau yang pertama ada, nggak boleh yang kedua. Ya kagak gitu. Ya mana di antara 3 yang dia mau lakukan. Tapi memang ada ulama berpendapat yang pertama diutamakan. Kalau nggak ada yang kedua, kalau ada yang ketiga. Bahkan ada, wah buang aja ke kampung mana gitu orang, nanti di sini dia begitu lagi, ya. Tapi ada mengatakan buang nggak ada, yang ada cuma 3. Iya. Kalau udah bayar kepadanya, misalkan mengasih makan 60 orang, itu apakah puasanya masih diwajibkan untuk bayar 1 hari itu atau hilang puasanya dan nggak usah qada lagi? Oh, kalau udah dibayar, ya enggak qada lagi. Lagi. Itu kafarotnya namanya. Iya, kafarotnya begitu. Ya kalau qada aja berarti cuma qada puasa, berarti kafarot nggak kena. Ini kena udah kena kafarot, qadanya enggak. Iya. Iya. Kita harus tahu. Betul. Emang pada mau begitu apa? Iya, ya enggak, namanya ilmu nanya gitu ya. Bukannya saya tahu aja Ustaz. Kalau udah tahu nanti saya pilih yang mana ada. Ya jangan. Ya. Begitu. Itu namanya kita sudah selesai membicarakan hal-hal yang membatalkan puasa. Berapa kali pertemuan itu ya. Nah, berikutnya kita udah akan masuk ke bab i'tikaf. Ya. Oh ya Ustaz, satu lagi. Oh iya, silakan. Yang pembahasan minggu lalu yang kalau orang nggak puasa, katakanlah ibu yang menyusui nggak puasa, terus
begitu dia mau udah waktunya dia harus bayar, tapi dia meninggal, akhirnya kan dibayar pakai oleh apa namanya yang mut itu ya. Dan dia itu dibayar misalkan seminggu dia nggak puasa, dia dibayar satu atau dibayar sekali kalau di luar puasa. Kan kalau dia masih itu harus setiap hari dalam waktu puasanya dibayarnya atau sekaligus seminggu gitu dibayar satu hari. Seseorang yang sakit di bulan Ramadan, ya, kalau dia sakit diharapkan sembuh, misalnya dia sakit apaan, umurnya berapa tahun, baru 50 misalnya, kan masih gagah itu sakit apa, oh dia sakit apa darah tinggi, apa gula, apa dia sakit lah pokoknya, bayar fidyah belum boleh. Sebabnya apa? Masih diharapkan sembuh. Kalau yang tidak diharapkan sembuh, orang yang umurnya 80 tahun, 90 tahun, dia sehat aja gak kuat puasa, apalagi dia sakit, maka yang begitu fidyah tiap hari. Lalu yang model kayak tadi nih, masih diharapkan sembuh, belum sembuh mati, itu kan, maka dia harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya bagaimana? Berapa lama ditinggal? Kan udah mati. Berapa lama ditinggal? 15 hari, ya sekaligus 15 hari bayar. Jangan satu-satu tadi bagi orang yang ya sakit tidak diharapkan sembuh, atau orang tua yang udah nggak kuat puasa. Ya udah kagak kuat bagaimana? Sekarang puasa nggak puasa bayar sedikit, besok sedikit. Nah, itu bagi orang yang apa? Andai kan dia sakit tidak diharapkan sembuh dan udah tua. Tapi kalau yang masih muda tadi masih diharapkan sembuh, nggak boleh bayar fidyah. Nah, memang pertanyaannya ini, belum bayar fidyah udah mati, belum qada udah mati gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, itu dua cara. Cara pertama, boleh dipuasai oleh walinya, kemarin walinya itu. Ya, wali ya apa, anak yang mati, bapaknya, atau siapa yang memberi nafkah dia, nah dia yang puasai. Atau bapak, anaknya yang puasai, boleh. Kalau tidak, ya bayar fidyahnya. Selama berapa hari dia tidak puasa, kasih fakir miskin. Bagaimana cara membayarnya? Enggak sehari-hari, ya karena orang yang udah mati, ya sehari-hari. Ya, jadi, berapa banyak dia tinggal, nah, dibayar sekaligus. Ya, itu yang kemarin tuh ya, pelajaran kemarin, betul, bagus. Ada lagi yang mau bayar pelajaran yang kemarin, sebab babnya masih tentang puasa juga. Ya. Kalau gitu kita lanjut. Babul i'tik babun. Hadza babun. Ini satu bab. Bab tentang al-i'tikafu sunnatun muakkadatun wala yasihhu illa fil masjidi biniyatin. Apa artinya? Membicarakan tentang i'tikaf. Pernah dengar nggak kata i'tikaf? Pernah. Ya, kalau pernah berarti ngerti gitu ya. Apa tuh i'tikaf? Berdiam di masjid untuk ibadah. Ada orang diam di masjid di bawah bantal sama kasur. Ditidur, i'tikaf bukan tuh? Bukan. Nggak boleh tidur kalau lagi itu ya. Atau datang ke masjid tukang, tapi dia kagak bisa kerja siang, malam dikerja, ya, di ngepel dia apa? I'tikaf bukan? Bukan. Ya, jadi i'tikaf bukan berarti diam di masjid. Titik, bukan. Diam di masjid untuk ibadah. Kalau ibadah baru bentuknya banyak. Dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, dia baca kulhu sampai sekian. Itu ibadah namanya. Jangan ditanya ibadahnya apaan. Ya apa aja boleh. Nah, kemudian di masjid
Siang apa malam? Mau siang boleh, mau malam boleh. Nah, makanya kalau Bapak udah tahu iktikaf itu besar pahalanya, siang boleh, malam boleh, sebentar boleh, 5 menit misalnya boleh. Mau kalau begitu, apabila kita datang hari Jumat mau sholat, nah niat iktikaf, pahalanya besar itu. Pas kita masuk ke masjid, lakukan sholat tahiyatul masjid, kita duduk, nah kita niat dah, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi madumtu fi. Saja aku beriktikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya. Kita kan ada di dalamnya bisa 10 menit, 20 menit. Habis itu kita tahiyatul masjid, kita duduk, kita zikir, makanya jangan ngapa-ngapain, zikir. Sambil nunggu azan. Sholat sunnah, boleh sunnah azan atau sunnah qobliyah Jumat. Bayang dengerin ituan, bayang khutbah dulu, dengerin khutbah. Ada nggak kira-kira tuh 20 menit? Ada. Nah, makanya kalau kita iktikaf, kita dapat pahala tambahan iktikaf tuh, tambahan iktikaf. Selain sholat Jumat ada sholat iktikaf. Sebab di sini dibilang al-i'tikaf sunnah muakkadah. Melakukan i'tikaf itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib, tetapi juga bukan sunnah biasa. Antara wajib dan sunnah, tengah-tengah kalau muakkadah. Jadi mendekati wajib. Mendekati wajib. Jadi al-i'tikaf, beriktikaf sunnatun muakkadah, merupakan hukumnya sunnah muakkadah. Wala yasihu illa fil masjidi, tidak sah iktikaf kecuali di masjid. Tapi ada sementara orang mengatakan di musola juga enggak apa-apa, yaitu pendapat. Biar aja mereka berpendapat. Sebab memang persyaratan iktikaf di masjid. Mengapa? Masjid itu pertama wakaf tanahnya. Kedua, dipakai Jumat. Jadi masjidnya jami. Ada masjid ghairu jami, masih orang ragukan untuk iktikaf. Apa artinya jami? Dipakai Jumat. Ada bikin masjid gede, namanya zawaya yang kayak gitu, tapi nggak dipakai Jumat, namanya masjid ghairu jami. Jadi tidak sebagian ulama berpendapat tidak sah dipakai Jumat iktikaf. Tapi ada pendapat lain. Nah, itulah yang saya bilang kalau fikih pendapat yang begini, yang begitu. Pakai aja pendapat yang paling enteng, asal ada yang berpendapat. Misalnya boleh di musola. Mereka mengatakan sebab apa? Sebab musola itu tempat sholat. Yang namain musola kan kita di Indonesia. Kalau di Arab nggak ada musola, semuanya masjid. Ya, sebab apa? Masjid itu dari akar kata sajada yasjudu sujudan. Bahwa sajid wazaka masjud usjud la tasjud masjidun, misjadun masjid. Jadi tempat sujud. Sehingga karenanya masjid tempat sujud, musola tempat sujud. Masjid tanahnya wakaf, ini tempatnya wakaf. Kenapa tidak boleh? Padahal ada satu syarat yang kurang, tidak jami, tidak dipakai Jumatan. Jadi kalau Bapak mau iktikaf udah di masjid aja, nggak diragukan. Kalau di sini khilaf, arti khilaf, ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Lalu Bapak kalau ada yang bilang boleh cuma iktikaf di musola, ya terserah, itu kan pendapat namanya. Ya. Tapi kalau yang enak pendapat yang masyhur. Apa masyhur? Yang mayoritas ulama. Jangan dipakai pendapat yang sad. Ya. Jadi saya ulangi, al-i'tikafu sunnatun muakkadah.
beriktikaf ini hukumnya sunnah muakkadah. Wala yasihu, tidak sah illa fil masjid, kecuali di masjid. Biniyatin, pakai niat. Niatnya mana? Itu kalau bisa bahasa Arab, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi. Bahasa Arabnya nggak bisa. Saja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya. Jadi gua kagak repot juga. Niat yang paling gampang, iktikaf Allah sih paham aja udah. Cuman tuh orang yang bodoh. Masa niat iktikaf aja kagak bisa. Pakai begitu, iktikaf Paling tidak saja aku berniat untuk iktikaf. Begitu. Nggak bisa juga belajar. Jangan kagak bisa juga kebodohannya diturutin. Sampai niat kagak bisa, asal jadi aja dah. Ya Allah sih paham aja. Cuma kan baiknya kita tahu dengan seperti itu. Wa aqalluhu lahdah. Paling singkat, paling sedikitnya i'tikaf itu lahdah, sebentar. Sebentar ukuran huruf ya 2 menit, 3 menit, 5 menit, sebentar. I'tikaf juga namanya. Ya, i'tikaf juga. Jadi ya tazidu ala tuma'ninatis sholat, lebih dari tuma'ninahnya sholat. Berarti kurang dari 1 menit. Kan tuma'ninahnya sholat, kalau kita ruku, apa ukuran tuma'ninah? Harga sekali baca tasbih, itu ukuran tuma'ninah. Kita ruku, waktu ruku bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? Sekali aja cukup. Bukan sekali cukup. Ini ukuran i'tikaf. Ntar besok atau 3 kali baca sekali. Iya, tapi nggak baca juga nggak apa-apa memang. Ya, jadi ukuran lama i'tikaf harga sekali baca subhanallah. Dikit banget kan? Ya mendingan jangan i'tikaf segitu. Lo niat juga udah habis. Ya tapi ini hukum. Kalau orang tanya, berapa lama i'tikaf? Jawabnya aqalluhu lahdzah. Nah, di sini kan gitu ya. Wa aqalluhu lahdzah. Ya. Sekurang-kurangnya sebentar aja. Lalu ditanya lagi, sebentarnya kayak apa? Tadi du'ala tuma'ninatis sholat. Lebih sedikit sekedar tuma'ninahnya sholat. Tuma'ninah apa tuh tuma'ninah? As-sukut ba'dal harakat. Diam setelah bergerak. Bergerak Allah, bergerak nih, diam sebentar. Bergerak lagi. Nah, itu tuma'ninah. Minimal tuma'ninah harga sekali zikir. Jadi ukuran i'tikaf kayak gitu. Nah, itu apa? Minimal. Tapi kagak ada orang ngerjain kayak gitu, nggak ada. Paling kagak duduk 5 menit ada, atau 10 menit. Ya, tapi ini hukum berbicara. Sama juga kalau ditanya, nifas itu lahzah. Orang nifas itu melahirkan, kemudian mengeluarkan darah, lahzah. Seperludahan, orang beludah habis. Tapi rata-rata kagak ada orang melahirkan kayak gitu. Tapi ada Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Maryam dan Asyah. Ya. Nah, jadi karena ada maka dimasukkan. Begitulah kalau ditanya, apa artinya i'tikaf? Berdiam di masjid untuk ibadah. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Boleh kagak di rumah atau boleh kagak di musola? Di sini dikatakan padahal sih boleh, tapi pendapat ini wala yasihu, tidak sah illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Bahkan istrinya Nabi i'tikaf di rumah. I'tikaf di rumah. Artinya apa? Karena orang perempuan lebih afdol di rumah daripada di masjid. Nah, kalau begitu i'tikaf di rumah boleh dong. Boleh kalau perempuan. Nabi memberitahu, mana lebih afdol di masjid? Untuk perempuan lebih afdol di rumah kalau Nabi. Untuk laki di masjid. Ya.
biniyatin dengan niat. Kalau dia duduk di masjid walaupun berlama-lama tapi tidak niat itikaf, ia kagak dapat pahala itikaf. Kan Allah menilai niatnya. Ya. Udah lama, dia lupa niat. Ya udah, bukan itikaf namanya. Sebab syaratnya pakai niat. Wa aqallu, dan paling sedikitnya lahdah, sebentar. Tazidu ala tumakninatis shalah, lebih sedikit dari tumakninahnya salat. Udah sampai situ dulu. Nanti waktu telabul muadzabatu alaih. Ya nanti kita kalau kurang jelas, nah kita pelajari lagi tentang i'tikaf. Ini utamanya asrul awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu kalau di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram orang melebihi daripada Haji Akbar karena pada i'tikaf. Kita juga kalau mau umroh di bulan Ramadan mahal yang 10 terakhirnya itu, karena i'tikafnya ini yang orang kejar. Ya, asrul awakhir min Ramadan. Ya, baik, nanti baru kita jelaskan kembali. Kalau sampai di sini masih ada yang mau bertanya tentang i'tikaf, ya silakan aja. Iya. Ya. Kalau mau tunggu nanti penjelasan, ya boleh juga. Ya. I'tikaf itu adanya di bulan puasa atau di luar bulan puasa juga boleh? Kapan aja boleh. Sekarang boleh. Abdolnya bulan puasa. Kalau saya tahunya cuma bulan puasa aja. Iya, memang abdol bulan puasa. Dan lebih abdol lagi 10 terakhir. Kan bulan puasa ada tanggal 1 sampai tanggal 30 tuh. Abdolnya al-asrul awakhir. Kapan asrul awakhir? Tanggal 21 sampai 30. Kalau masjid saya lazim itu artinya biasa. Setiap 27 Ramadan. 27 Ramadan, kalau Bapak mau ikut boleh. Di sana i'tikaf, sahur bersama, kemudian sholat tasbih dipimpin. Itu gratis semua. Asal daftar sebelumnya. Nah, daftar. Mau 5 orang, 6 orang, 10 orang silakan. Datang, kita mulainya biasanya 1:30. Nah, 2 datang itu speaker, ayo i'tikaf. Tapi banyak di masjid lain dari tanggal 21 sampai terakhir, jadi 10 hari i'tikaf terus. Di masjid saya kalau kayak begitu terlalu berat bagi orang yang belum doyan ibadah. Itu cuma sehari di bulan suci Ramadan. Tanggal 27 mereka mungkin i'tikaf lagi bisa jadi. Cuman kita itu jumlahnya itu dari minimal 150 sampai 200. Ya, emang kita siapkan makanan harga 200, makan nasi bungkus Padang. Mau pesan apa, mau ikan, apa mau ayam, apa mau rendang. Nah, sebab di masjid saya banyak donaturnya kalau yang begitu. Donaturnya banyak. Di masjid saya banyak bos yang doyan ibadah, doyan sedekah, doyan sedekah. Makanya kalau bos saya itu di sana pada berebut ngajak saya makan. Kiai kita makan nih. Aduh, saya waktunya nggak ada. Ya, tapi saya kadang-kadang itu mau. Ya, baik. Udah sampai sini dulu ya. Semoga kita barokah ya. Semoga ilmu ini enteng kita terima. Semoga ilmu ini enteng kita amalkan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan apabila mati entah kapan terserah Allah, yang penting mati husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ilman kama 'allamta Adam al-asma'a kullaha. Allahumma fahimna hukman wa ilma kama fahimta Sulaimana haitsu qulta fa fahamna Sulaimana wa kullan atainahu hukman wa ilma. Allahumma atinal hikmata kama a'taital hikmata li Luqman haitsu qulta wa ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman ma Allahumma salli wa sallim wa zid wa 'alim wa an'im wa tafaddal wa